algoritma YouTube itu bisa dibaca nggak sih? Gini, saya selama ini ya yang penting saya upload tiap hari gitu. Nah, itu sebuah kesalahan. Bikin konten yang kreatif gitu. Ini banyak orang yang nggak tahu nih, saya bongkar di sini. Yudis, Selamat Gila. sore, Coach. saya ketemu dengan legend. Waduh, berat ya. Berat. Gua ketemu legend. Yudis, Yes. sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa? Biasa, Coach. Ngonten. Ngonten. Masih ngonten. Setiap hari. Tiap hari ngonten. Tiap hari. Timnya ada berapa sih? YouTube ya. Ya. YouTube ada kurang lebih 15 15. orang. Ngapain aja tuh mereka? Tim produksi sebenarnya 8 lah kurang lebih ya untuk shoot dan edit. Sisanya back office ya. Oke. Jadi admin, manajer. Ada orang marketing nggak sih? Nah, kebetulan itu satu-satunya yang saya lagi cari nih. Mungkin ada yang dengar mau kerja boleh. Orang marketing. Benar, Yang- itu saya kekurangan satu posisi itu. Jadi kelemahannya itu sih. Jadi kalau kayak income dari AdSense dan brand deals tetap dua-duanya jalan ya? Iya, cuman seperti yang coach tadi bilang, selama ini yang kita lakukan hanya nunggu bola jadinya. Oke. Ya, orang menghubungi biasanya kan email biasa ya. Baru kita balas, kita ketemuan dan sebagainya. Salahnya adalah belum ada posisi yang untuk jualan Yang itu. jualan yang membuat ini sebagai sebuah produk untuk ditawarkan ke Betul. brand gitu ya. Kita lagi mau coba garap. Nanti saya dari sini mungkin mau meeting juga sama tim. Padahal kontennya bagus-bagus kan, maksudnya banyak banget yang bisa mengangkat brand sebetulnya. Kalau ditempel-tempel insert Bener, gitu ya. bener. Tapi saya juga memang lagi belajar banyak nih ya coach ya. Belakangan saya baru sadar bahwa kita tuh harus playlistin gitu loh coach. Saya selama ini ya yang penting saya upload tiap hari gitu. Nah, itu sebuah kesalahan menurut saya. Lebih bagus di playlistkan. Jadi ada, oh ini ada review kuliner, oh Yudis ada review produk, ada apa. Sehingga nanti jualannya juga enak. I see. Yudis, ajarin dong supaya kita booming YouTube-nya gimana sih? Wah, mungkin kalau coach kayaknya lebih cocok langsung ke masternya deh, Master Dedi. Master Dedi. Wah, dia nggak mau ngajarin. Dia ngomonginnya, ya udah lu udah pinter, lu udah pinter. Tapi kalau misalnya kita mau mengembangkan YouTube sekarang yes. dengan YouTube waktu Yudis booming Iya. kan tahun berapa ya? 2000. Saya tuh mulai YouTube 2016, cuman gedenya di 2019. Apa yang menyebabkan booming waktu itu? Ingat nggak? Waktu itu apa ya? Kalau aku sih sebenarnya mengalir sih coach. Jadi kita kan karena udah keluarin banyak konten, mungkin ada 1-2 konten yang bisa dibilang Meledak, viral lah ya. Jadi langsung naik kegenjot gitu istilahnya. Oke. Tapi kalau ditanya kayak gitu, menurut saya ya orang yang mulai hari ini pun pasti bisa sebenarnya. Oke. Karena tetap gimana pun yang kita upload, ini platform ada sistemnya. Nah, kalau kita tahu ini, kita bisa crack istilah algoritma ya. Iya. Potensi gain views-nya tetap ada. Oke. Jadi buat teman-teman pemula pun masih bisa menurut saya. Upload tiap hari. Kalau saya upload tiap hari. Tiap hari. Iya. Itu nggak masalah tuh, atau sebetulnya memang harusnya tiap hari? Oke, ini seru nih, pertanyaannya bagus nih coach. Jadi kalau ini menurut saya aja ya, YouTube itu nggak pernah ngasih aturan kita harus upload tiap hari atau seminggu 3 kali, misalkan nggak ada. Nah, kalau saya selalu jawab, kita upload sebanyak yang kita bisa, sebaik yang kita mampu. Oke. Jadi kalau ternyata, saya sebenarnya seminggu cuma bisa 2 video. Ya udah 2, tapi janji bagus ya, dan harus rutin tetap 2 terus. I see. Tapi kalau kita udah bilang, oke, saya mau 1 hari 1 video. Jadi saya berusaha merutinkan 1 hari 1 video. Sebenarnya agak kurang bagus coach. Karena sekarang menurutku ya, video itu berdirinya individu. Jadi ketika saya upload video 1, misalkan nanti collab dengan Coach Tom gitu, dan video isinya bagus, itu view-nya bisa naik terus kan? Bulan depan bisa naik, 2 bulan, 3 bulan lagi. Daripada saya upload 10 video tapi jelek semua. Mendingan 1 tapi bagus. Sekarang. Oke. Sebenarnya ya. Tapi kan nggak gampang ya, maksudnya kita mengenali ini bakal bagus gitu. Ini bakal tidak bagus. Gimana cara? Sebenarnya kan kerasa ya, mulai dari proses kita kreatif dapat ide atau misalkan mau ngobrol dengan siapa. Wah, ini orang ini seru nggak ya obrolannya nanti. Terus pada waktu proses syuting, apakah kita exciting? Waktu kita lagi syuting itu excitementnya tinggi nggak? Iya. Nah, nanti berikutnya kerasa lagi waktu diedit biasanya. Editornya ini dia waktu ngedit bisa ketawa sendiri nggak, atau semangat, atau editornya ngantuk nih. Kalau editornya ngantuk, aku lihat, wah ini video bakalan nggak bagus nih performanya. Tolong dipotong lagi bagian ini gitu. Coba dengerin ya. Ini bener ya? Sebenarnya gitu. Ini teman-teman editor juga kan kerasa ya kalau video 20 menit, terus ada part dia ngantuk tuh ngeditnya. Udah buang aja itu.
Oke. Itu akan sangat berpengaruh nanti secara algoritma. Iya. Karena dia manusia juga sih ya. Bener, Dia jadi nonton, dia kerasa. lihat. Oh, Sekarang kan yang upload konten setiap hari banyak banget, Coach. bener. Kemarin saya diundang sama tim YouTube channel yang aktif di Indonesia hari ini ada 400.000 channel, Coach. Gila. Maka persaingannya kan sangat ketat. Betul, Kita benar-benar harus dari milih ide, eksekusi syutingnya, dan editingnya harus benar. Dan tapi yang menarik ya, kalau kita lihat di playlist kita atau di video yang masuk ke tempat kita, itu lagi loh. Perhatiin nggak sih? Itu karena mungkin gini ya, kita pernah nonton beberapa yang belakangan ini kita lagi suka nonton. Iya. Jadi kan algoritmanya nangkep, wah kayak Coach Tom ini sukanya ini, nanti akan nongol lagi dia. Jadi artinya untuk bisa mengakses yang baru, walaupun YouTube kita misalnya ada 1 juta gitu Yes. ya. Susah ya dapat 1 juta ya sekarang ya. Views ya. Bukan 1 juta. Subscriber. Subscriber. Misalnya subscriber ada 1 juta, Ya. yang nonton cuma 10.000 gitu. Oh, itu udah pasti karena orang yang dulunya subscribe dia mungkin udah nggak nonton lagi gitu ya. Apalagi kalau di channel saya mereka kan bertumbuh usianya. Dulunya mungkin subscribe masih SMP, sekarang udah kuliah, jadi nggak sempat nonton. Dan dia tidak unsubscribe. Iya. Saya gampang banget, kita lihat kalau boleh saya sebut nama, contoh di Instagram Raffi Ahmad tuh follower 70 juta. 70 juta follower, tapi setiap posting kan like-nya 1 juta jauh kan. Oh iya. Jadi it's okay, menurut saya nggak ada masalah sih. Sebenarnya yang dicari adalah sehatnya. Nah, gimana cara tahu sehat nggak sehatnya? Oke, kita ini aja. Misalkan ya, kita per upload berapa, 1 juta views, per upload 500.000 views, itu aja yang kita ukur sebenarnya. Jadi brand pun nanti ketika mau endorse, mereka akan lihat cost per views biasanya. Iya. Jadi bukan based on, oh saya punya, kayak saya nih, oh hari ini ada 17 juta subscribersnya. Terus berapa red card, misalkan sekian. Wah kemahalan, karena dia lihat, oh rata-rata views jadi sehari ini cuma 300.000. Brand akan berhitung, sebenarnya gue ngiklan di lu 1 viewsnya berapa nilainya. Jadi yang kita hitung nanti adalah yang aktifnya aja. Oke. Gitu. Lihat profesi konten kreator sekarang ini kan, kalau dulu masih gini ya, kalau kita tanya anak-anak, kamu cita-cita jadi apa? Jadi YouTuber. Betul. Masih nggak sih sekarang? Masih. Masih ya? Masih. Jadi punya YouTube channel masih tetap bisa jadi duit ya? Masih bisa. Jadi gini, di Amerika itu sudah YouTuber itu sudah 10 tahun usianya. Dan di sini tuh belum sampai segitu. Saya aja ini tahun ke-8. Oke. Nah, jadi kayak saya aja optimis minimum 2 tahun ke depan saya masih ada, pasti. Oke. Jadi kalau di Amerika tuh 10 tahun rata-rata. Tapi kalau dari sebelumnya profesinya apa? Saya dulu magician, performer. Magician. Yes. Wis. Jadi saya tuh awalnya Bosnya itu apa itu? anak buahnya Om Deddy. Anak buahnya ya. Jadi saya dulu awalnya berangkat dari hobi sulap, terus saya jualan alat sulap. Saya buka toko sulap, terus di sana stuck saya lihat, wah kalau jualan alat ya, nggak semua orang mau beli alat sulap, Coach. Oh. Majority manusia itu masyarakat suka nonton sulap, Iya. tapi belum tentu mau beli alat sulap. Buat apa? Misalkan saya beli, Coach, ini saya bisa terbangin gelas nih. Iya. Coach saya ajarin tapi bayar saya 500.000 ya. Buat apa gitu? Iya, Nah, bener. tapi kalau saya tunjukin, Coach mau nggak lihat gelas terbang? Pasti mau gitu. Iya. Nah, akhirnya saya mikir gimana ya cara cari duit? Show aja. Nah, kalau show banyak, apalagi saya di Bali kan. Iya. Semua kafe-kafe, hotel mau ada pertunjukan sulap. Akhirnya saya memberanikan diri, kan saya dulu pemalu banget. Introvert. Serius? Nggak bisa ngomong sama orang saya. Terus gimana caranya? Dipaksakan di sulap itu. Terjun, job pertama langsung ngomong sama bule, ao saya. Ya, jadi main di birthday, ada anak bule ulang tahun, paksa. I have a glass. Wah, udah maksa aja. Nekat, akhirnya nekat kebiasaan. Jadilah saya perform sulap terus. Itu kerjaannya. Oke. Akhirnya saya stuck lagi, saya lihat gimana ya caranya supaya sulapnya ini show-nya mahal. Oke. Karena kalau di daerah sama aja kayak kita ngundang penyanyi kafe istilahnya. Ya kan? Oh gitu. Kan ibaratnya kafe aja bisa ngundang bandnya nih. Betul. Berarti lebih untung kafenya daripada bandnya. Iya kan? Akhirnya saya mikir, wah, saya liatin pesulap-pesulap tuh yang kaya ternyata cuma yang masuk TV, Coach. Terus waktu itu nyari cara. Dulu siapa aja ya? Deddy, Ya, pasti topnya adalah Deddy Corbuzier. Patarno. Ya, itu salah satu yang diorbitkan Deddy. Banyak sebenarnya, Coach. Ada abis Deddy ada Demian, Romi Rafael, Denny Darko, Rizuki, Itu Deddy semua tuh yang support ya? Ya, saya kurang tahu kalau itu. Oke. Mungkin bisa dibilang dari circle Circle gitu ya? Deddy semua pasti dari acara TV
di The Master itu kan. Banyak banget, ada puluhan magician rising ya. Mereka sekali show bisa puluhan juta. Mungkin bisa ratusan juta. Kalau di daerah paling sekali show 1-2 juta, Coach. Ya kan beda banget. Kenapa? Karena mereka terkenal. Jauh ya. Iya, akhirnya saya pikir, wah gimana caranya supaya terkenal? Buat YouTube. Jadi sebenarnya YouTube saya itu dibuat supaya nge-branding saya, harga magiciannya supaya naik. Berhasil? Enggak. Ada problem baru lagi, Coach, ternyata. Problem baru lagi ternyata YouTube itu tidak cocok dengan magic. Oh. Jadi magic itu kan something yang orang nggak tahu kan. Benar. Jadi yang seru adalah rahasianya sebenarnya. Benar. Ketika di YouTube, sebenarnya di rules number 1 di sulap itu adalah tidak boleh mengulang trik yang sama 2 kali. Wah, repot dong. Iya kan? Makanya sulap itu biasanya dilakukan secara show tuh nggak boleh ada yang rekam biasanya gitu. Nah kalau kita upload ke YouTube, semua orang diulang-ulang aja tuh, di replay. Oh, itu tuh. Ketahuan kan? Tuh dibalikin ya. Komen. Wah, di menit ke-1 ke-3 kelihatan tuh. Wah, gitu akhirnya. Jadi kontennya bergeser dari sulap, kita coba yang lain-lain akhirnya. Dan menjadi profesi ketika endorsement masuk. Oke. Itu. Saya dari 2016 nge-YouTube, tiba-tiba saya ingat banget di awal 2018, jadi tahun keberapa tuh? Tahun ketiga ya. Itu pertama kali terima endorsement yang nilainya lumayan besar. Saya kaget. Ini beneran gak sih ada duit segini nih? Sampai saya takut, saya ke notaris nanya-nanya loh. Iya. Terus saya ajak orang tua saya ke Jakarta meeting. Ternyata bener, Coach. Duitnya masuk nih. Saya bilang, wah ini bisa jadi kerjaan nih. Akhirnya jadinya YouTuber. Kontennya udah bukan sulap lagi. Jadi endorsement yang paling mengagetkan nilainya berapa? Yang paling Sebenarnya pertama? Yang pertama-tama? Itu pertama kali awal. Itu 2018, 100 lah. Wow. Itu pertama kali. Sebelumnya kan saya nggak pernah. Apa yang membuat si endorser itu mau berani bayar 100? Oh, pada saat itu kan nggak ada orang yang upload tiba-tiba pasti viewsnya 500.000. Oh. Kan kita mulai waktu itu buat sulap prank, sulap kenalan gitu, sulap modus, Iya. terus prank. Itu sekali upload viewnya 500.000, 600.000, 300.000. Gitu ya. Itu dibandingin dia bagi atau masukin koran, masukin majalah, sama aja jatuhnya. Benar. Biayanya sama. Mereka dulu cost per viewsnya dari bagi pamflet sama bayar YouTuber tuh sama nilainya. Benar. Gitu. Jadi dari situ saya kaget. Ya. Saya nggak pernah pegang uang segitu dulu. Dulu kan sekali ngejob 2 juta, 1 juta, 1,5 juta. Tiba-tiba ditawarin, ini 100 juta kamu bikin video. Hah? Serius ini gitu. Makanya saya takut. Ternyata saya jalanin bener. Langsung saya berpikir, oke, saya seriusin kerjaan ini. Gitu. Itulah yang membuat akhirnya jadi profesi ya. Iya, sampai sekarang. Dari situ pun kan ada income, akhirnya berani kan hire team segala macam. Oke, keren. So jadi sekarang kalau karena gini kan, cost untuk tim dan manajemen, kalau YouTuber rata-rata kan single fighter ya. Yes. Kita yang bikin, kita yang Bener. video. Jadi uangnya pasti banyak. Nah, pada saat uang terkumpul banyak, dipakai buat apa? Seolah-olah kayak saya duitnya banyak gitu, padahal enggak juga. Kalau kita emang udah, sekarang kan tim saya udah belasan, jadi pasti nomor 1 adalah salary dulu. Oke. Ya, timnya banyak, gaji aja udah hampir 100 juta sebulan. Untuk tim. Untuk tim saja. Terus yang kedua, kalau kebetulan di channel saya tuh boros. Semua konten kita tuh pasti ada pengeluaran. Jadi entah beli properti, kita kan review barang, beli barangnya, atau misalkan kita ngevlog ke villa gitu, kan saya buat challenge di villa, kita harus sewa villa. Dan kan kalau saya punya standar, villanya harus minimum 3 kamar, apa segala macam. Jadi ada cost yang keluar ke situ. Itu lumayan tinggi kalau di saya. Pakai talent juga? Talent ada. Talent juga ada. Talent ada yang in-house, ada yang freelance juga. Oke. Jadi untuk konten ya. Nah, ide kontennya dapat dari mana? Kalau ide sebenarnya dari mana aja sih, Coach? Bisa dari... Gimana sih kita bikin konten yang kreatif gitu? Kayak kalau untuk bisnis gitu, apa ya konten kreatif? Kalau saya, biasanya kita lihat referensi ke luar negeri sih. Saya browsing di Amerika lagi trennya apa, dan Brazil ini banyak orang yang nggak tahu nih, saya bongkar di sini. Jadi kalau kita cari ide, saya khususnya buat channel saya itu dari YouTuber Brazil. Karena di dunia ini ada 4 negara top YouTube ya, Amerika, Brazil, India, Indonesia. Nah, kita tuh selalu telat, jadi gampang kita lihat aja di sana trennya apa. Oh, lagi tren gini, kita buat. Jadi search-nya YouTuber Brazil gitu? Iya, kalau udah tahu keywordnya atau nama channelnya lebih enak langsung nama channel. Misalnya kita, dia lagi buat ini, kita buat juga gitu. Nah, nanti pengembangannya sebenarnya gampang, Coach. Kalau kita punya trik, kita cukup ubah 1 elemen. Contoh nih ya, misalkan
Tadi pagi saya gini, review mobil Ferrari. Iya. Besok saya bisa buat nih review mobil Hummer. Iya. Besoknya saya bisa buat review mobil Porsche. Udah 3 video saya. Sekarang mobilnya saya tetap Ferrari ya. Saya ganti nih, jangan review. Pertama kali nyetir Ferrari, udah beda lagi videonya. Iya kan? Nanti terus kita ganti lagi nih, pertama kali beli Ferrari, udah beda lagi videonya. Iya. Jadi sebenarnya dengan merubah satu elemen akan dapat video yang berbeda. Sebenarnya ide itu nggak akan habis sih, Coach. Wah, gila. Ya Gitu. tinggal eksekusinya aja ya. Bener. Model vlog dengan model apa ya sekarang? Kalau berarti tipe-tipe itu berarti vlog, ada apa? Storytelling. Ya, sebenarnya storytelling konsep lah. Tapi Konsep. kalau tipe-tipe mungkin ada Podcast. yang itu ya atau podcast. monolog. Ya, monolog itu kalau di Amerika bilangnya talking head ya. Talking Istilahnya dia head. ngomong sendiri gitu. Ada podcast nih lagi booming sekarang. Apalagi enak dibantu Spotify ya. Betul. Enak. Podcast sisanya vlog lah. Oke. Vlog masih bagus ya vlog ya. Orang seneng lah ya lihat aktif ya kalau vlog itu kan. Tertentu tapi ya Coach ya. Jadi nggak bisa semua orang. Jadi ini buat pemula agak sulit. Karena kalau maksudnya bener-bener murni vlog yang dijual adalah personality. Ketika orangnya belum terkenal, lu siapa? Ngapain gua nontonin lu gitu. bener, Kalau dia belum terkenal, dia belum punya nama. Tapi kalau contoh ya, ada orang yang mau lihat kehidupannya dia. Contoh kayak Rachel V-nya. Dia sangat populer di Instagram, di YouTube. Karena orang mau lihat dia tuh style-nya keren banget gitu. Saya tanya beberapa orang yang follow dia, kenapa follow Rachel V-nya? Dia keren tau Kak, misalnya dia liburan tiba-tiba ke Sumba. Kan orang sini kan jarang tuh, nggak semua orang pernah ke Sumba. Dia ke Sumba tau Kak, misalnya, dia ke Jepang loh Kak. Dia, oh gitu ya, dia tuh suka lifestyle-nya. Nah nggak semua orang bisa jadi kayak gitu. Jadi vlog itu masih bagus, cuman untuk yang belum punya nama itu lumayan sulit. Oke. Jadi kalau Raffi apa sih sebetulnya yang membuat Raffi hebat? Menurut saya Raffinya ya. Raffinya ya? Iya. Raffi dan Nagitanya ya? Iya. Ya dia combine lah. Jadi sebenarnya ada kebagi dua. Ada yang ngejual personal, Iya. personanya dia dijual. Ada yang ngejual idea. Ya. Nah, sekarang tuh bagusnya kalau bisa dua-duanya, Coach. Caranya gimana? Diselipkan juga konten keseharian. Jadi orang juga mau tahu Coach Tom ini sehari-hari misalkan makannya di mana, kegiatan eventnya ngapain aja sih selain syuting podcast. Orang mau lihat behind the scene-nya Coach. Jadi setelah saya nonton behind the scene-nya Coach, oh rumahnya kayak gini, oh dia ketemu si ini. Saya jadi ada keterikatan, oh saya tuh ngefans deh sama Coach. Tidak hanya dari ilmunya saja. Itu personal. Jadi dia ngejual personanya. Setelah personalnya kena, dia kan dapat fanbase nih. Dimasukin tuh ide-ide kreatifnya. Oh kalau saya bisnis gini-gini, makin kena lagi nanti Coach. Wah, Sekarang kalau bisa combine. Ini gila nih idenya nih. Karena kalau mungkin saya masih old school. Jadi old school itu kalau anak muda sekarang apapun bisa jadi konten. Bener. Gue lagi makan, ada Bener. bisa bikin live, gue makan. Sebenarnya aja saya konten. aja masih iri loh Coach. Sampai sekarang sama teman-teman lain, saya jujur nggak bisa kayak gitu. Iya. Kita tuh semuanya by plan. Jadi, oh mau konten ini, itu semua udah dipikirin. Kalau orang sekarang tiba-tiba keluarin handphone. Iya lu, wah. orang sekarang tuh gila banget. Kalau kita kan kayak, aduh, kehidupan pribadi tuh biasanya Dipisah. tertutup. Bener. Kayak Raffi tuh, wah hebat banget dia bisa masuk semua orang masuk ke rumah bebas banget, cuek Iya. banget gitu. Tapi Coach juga udah sangat luar biasa lah. Maksudnya dengan ada YouTube, buat podcast dan sebagainya ini udah tetap istilahnya beradaptasi terus kita harus Oh kan. iya harus adaptasi terus. Wah Bener. kita ke Instagram, TikTok Iya. ya. Pernah nyoba joget-joget juga di TikTok. Gagal total. Janganlah. Beda-beda tiap Gagal orang. total. Tapi kalau konten motivasi, edukasi masih oke lah. Ya, karena juga kan semua orang punya market sendiri-sendiri Iya. pada akhirnya nanti misalkan Coach dengan persona Coach pasti dapat lah misalnya endorse-nya ada, produknya, job-jobnya ada sendiri nanti. Benar. Nggak harus joget juga nih buat teman-teman yang mau buat TikTok tiba-tiba pasti joget, enggak juga. Yudis kenapa nggak bisnis? Bisnis sebenarnya kemarin sempat ada Coach, tapi sekarang lagi vakum dulu semuanya. Apa aja bisnis yang pernah Wah, dijalani? kacau ini Coach ngomongin bisnis. Jadi kemarin kita kan YouTube-nya rame banget di 2019 2020. Ya. Akhirnya 2021 kita discuss sama keluarga sama tim, kita bikin apa ya? Akhirnya kita coba bisnis. Jadi waktu itu kesalahannya adalah terlalu masif. Kita pokoknya galak banget waktu itu. Pertama kita buat media. Oke. Jadi kita nge-hire Media apa? Media tetap YouTube dan Instagram. Kita nge-hire talent-talent lokal Bali. Oke. Sebenarnya niatnya sangat bagus. Jadi saya meng-hire musisi Bali.
kita lagunya tetap lagu orang, tapi kita rearrangement. Saya bayar komposer, saya bayar musisinya, jadi dia disuruh nyanyi, terus kita buatkan video klip, dia tayang di channel kita. Kita punya channelnya khusus. Terus kita hire stand up comedian lokal, terus ada chef, jadi jebolan master chef loh padahal, yang asal Bali. Terus ada reviewer kuliner, jadi food reviewer. Saya lupa ada beberapa segmen dia. Ada gamer juga, gamer di Bali. Semuanya kita buatkan set. Kita udah buatkan set. Mereka di-syutingin lah istilahnya. Mereka datang bawa diri aja. Itu dikontrak lah istilahnya. Mereka digaji untuk menghasilkan konten. Kita upload di channel kita. Itu gagal kok. Selama setahun saya coba. Sudah hampir 300 video totalnya. Views-nya nggak ngangkat sama sekali. Karena apa? Karena menurut saya ya, terlalu dini talent-talent ini yang saya angkat. Dia tidak mendatangkan viewer. Jadi ketika diupload food reviewer dengan sosok yang belum terkenal sama sekali, yang nonton view-nya cuma 2.000. 2.000 tuh kalau di YouTube bener-bener dapatnya 2.000 rupiah itu mungkin. Iya benar. Jadi buat parkir aja kurang gitu. Iya. Sedangkan kita ada biaya kameramen dan sebagainya. Jadi pertama buat media, itu sampai 300 video, hampir setahun kita stop. Terus kita ada barbershop waktu itu. Barbershop. Itu juga saya salah langkah. Kita bikin barbershop di Bali dengan middle up. Saya mau ngikutin gaya Jakarta. Ternyata market di Bali belum nyampe di situ. Jadi rata-rata saya pelajarin cowok di Denpasar itu mau potong rambut di range harga 50 sampai 70 ribu. Kita buat barber di harga 100 ribu ke atas. Dengan servis yang sangat bagus. Bisa keriting, bisa coloring macam-macam segala macam. Ternyata peminatnya sedikit. Jadi nombokin buat sewa gedung akhirnya ya. Terus kita ada pelatihan trading saham waktu itu. Jauh banget tuh dari Iya, ada waktu itu kan rame banget coach dari media sampai ke trading. Iya, di pandemi waktu itu kan orang lagi suka trading. Benar. Nah, kita buat gini kayak pelatihan saham gitu, tapi hanya medianya saja kita buat. Jadi ada itu. Terus yang terakhir itu kita ada merchandising. Jadi kita bikin semualah pokoknya topi, gelang, kaos kaki, kita produksi kaos kaki, kaos semua. Merchandise juga jalan waktu itu. 4 itu jalan bersamaan, nggak ke handle akhirnya coach. Nah, itu kesalahannya sih. Dalam setahun nge-push, ini jalan. Wah, kacau tuh. Kepala udah mau pecah waktu itu. Akhirnya setahun, 2 tahun sih, yang sisanya tuh 2 tahun kita stop semua. Ya, harusnya ada pendana atau funding. Bener. Yang dari venture mungkin beda ya. Iya. Waktu itu aja, media aja udah hampir hilang 1 miliar tuh. Media aja ya. Padahal itu saya bilang kurang. Itu kalau ada orang masukin misalkan 3 sampai 5 miliar, itu bisa jadi. Karena apa? Talentnya langsung kita hire yang top. Yang bagus. Iya. Betul. Gila, hari ini gue belajar banyak. Lah, kebalik ya. Kita yang datang ke sini. Bentar. Saya belajar di sini. Nah, kalau lihat dari perkembangan YouTube di masa depan dengan adanya AI, apa yang Yudis lihat? Wah, persaingannya bakal semakin sengit ya. Iya. Kemarin aja saya diundang acara Google, mereka meluncurkan namanya BART. Itu AI GPT-nya Google. Google, ya. Itu bisa diperintah-perintah gitu, coach. Masa? Iya, jadi misalkan kita mau buat lagu, ketik aja tuh di BART, buatkan saya lirik lagu yang ada kata YouTuber misalkan gitu. Dia akan langsung bikin lirik tiba-tiba. Nah, terus kita buatkan saya itinerary untuk liburan ke Jepang 5 hari gitu dengan budget 30 juta. Dia keluarin tuh hari pertama nginep di sini, makan di sini, bisa udah kayak asisten beneran gitu. Lebih pintar dari GPT kelihatannya ya. Saya kurang tahu. Mungkin lebih update. Nah, jadi ke depan untuk orang-orang yang mau bikin video YouTube pun bisa memanfaatkan AI begitu ya. Bikinkan saya skrip ngomongin bisnis apa gitu ya. Dia akan buatkan tuh. Kalau kita nggak cocok ya kita edit-edit aja sendiri. Oke. Tapi grand idenya cepat ya. Iya, dia akan bantu kita bikin kasarannya tuh udah jadi draftnya. Nah, itu jadi saya lihat, wah persaingannya bakalan gila banget. Iya. Caranya harus tetap kita ngalahin dengan kreatif. Dia kan robot ya, tetap pasti kalah secara kreatif dengan manusia. Tetap kita harus ngulik terus istilahnya gitu. Jadi kayak sekarang influencer udah ada AI ya. Influencer AI bener, lagi di luar negeri udah musim itu. Iya, lagi musim di Indonesia tuh yang terkenal Lentari. Ada ya, saya Iya. belum lihat yang di Indonesia. Bener-bener apa Kayak ya? animasi gitu ya? Bukan. Hah? Bukan ya? Oh, belum lihat ya? Ah, ini dia. Lu bisa jatuh cinta sama dia. Waduh, pasti ini robot perempuan ini, bahaya bisa nih. jatuh cinta. Namanya Lentari. Nah, saya juga udah follow.
Dia punya masa kecil loh. Waduh. Punya masa kecil, ya kan? Cakep nggak? Cakep. Cakep. Terus apa? Dan dia kasih tunjuk keseharian udah ada videonya. Iya. Udah ada manusianya bisa dan Ya ini berarti AI generated semua ya. Ini gila, ini AI generated. Udah endorse, man. Iya benar. Udah endorse. Sebelumnya yang saya lihat itu kartun, dia endorse tapi gambarnya kartun, animasi. Nanti kita komen aja sama dia. Kita tanya, misal, wah kamu cantik banget, ntar dia balas. Dan itu bukan admin. Oh langsung AI juga yang AI. bales. Wah itu dia, makanya zamannya makin gila, kalau kita nggak kreatif sulit nanti. Makanya kan ada yang bilang, ini AI ini akan menjadi satu ancaman buat manusia. Enggak juga lah, Coach. Ancaman, kata orang. Kata orang. Ya, karena kalau orang yang nggak mau berubah, Iya. yang nggak bisa beradaptasi, wah itu benar-benar bisa lewat. Iya. Benar, kita harus belajar juga, tapi kita ambil apa yang bisa kita pakai buat Benar. gitu. Jadi harus jadi enabler ya, harus bisa dipakai AI-nya untuk membantu produktivitas Harus. kita. Wah, keren. Berarti dengan begitu konten kreator malah harusnya lebih terbantu, Harusnya. bukannya malah terancam ya. Bener. Oke. Nanti dia tuh bisa kita perintah, kasih saya 100 ide, keluar nanti 100 ide. Kita kan tinggal milih dari situ. Gitu. Tapi kalau ChatGPT ini kelihatannya sedikit mungkin apa ya? Mungkin kebanyakan yang pakai kali ya. Jadi nge-lag ya? yang keluar tuh Sama. normatif aja. Iya. Normatif, nggak kayak dulu. Kayak template jatuhnya. Bener, nggak kayak dulu. Iya. Kayak dulu tuh lebih bener-bener kreativitasnya luar biasa. Kalau sekarang dia search mana udah lebih males dia nyari, Iya. lebih males mikir. Atau mungkin kita harus pakai versi mahal atau versi Berbayar mungkin, untuk sengaja bisa dibuat gitu ya. mengangkat dia punya kemampuan. Mungkin. Oke. Yudis, kalau misalnya kita punya bisnis sebagai YouTuber, secara long term, model yang akan relate dengan bisnis YouTuber tuh apa sih? Sebenarnya banyak banget ya, Coach. Banyak ya? Banyak. Pertama udah pasti basicnya adalah income-nya ya, datangnya dari AdSense. Lalu yang kedua endorsement. Nah setelah itu sebenarnya banyak, kita bisa, kalau bisnis ya, kita bisa jadi talent management. Oh, bener. Nah, kita hire talent aja bisa. Terus ada bisa jadi MCN, multi channel network bisa. Terus bisa jadi production house. Kenapa nggak bikin MCN? Kalau MCN nggak bisa, agak berat ya, Coach ya. Oh. Dia harus networknya ke atas. Jadi kita harus kenal sama orang dalamnya. Namanya YouTube. YouTube. Dia itu khusus, dia akan diberi akses khusus. Jadi brand yang labelnya memang MCN, mereka tuh kan kayak bisa akses YouTube jeruannya. channelnya kita. Iya benar. Iya, Nah itu betul. aksesnya sendiri. Ada syaratnya. Nggak bisa orang sembarangan gitu. Oke. Mereka harus lihat lu siapa, lu apakah benar punya corporate, apakah lu benar punya capability itu. Jika iya, apakah lu punya minimum at least 40 channel under lu. Jika iya, dan pokoknya persyaratannya ada tuh. Iya. Dengan memenuhi persyaratan itu, oke, kita labelin Anda sebagai MCN, bisa bekerja sama gitu. Jadi itu ada sendiri dia, divisinya. Kalau itu nggak mudah, memang harus pemain besar. Oke. Dan network yang di bawahnya juga nggak boleh yang terlalu kecil ya. Ya kalau itu random Relatif lah. ya, random Relatif ya. kalau itu. Nah itu tapi maksud saya ada banyak arah. Setelah jadi YouTuber kita bisa jadi production house. Kan kita nggak harus upload lalu upload ke YouTube kan. Iya. Saya bisa jika ada klien misalkan nih saya buatkan video, uploadnya misalkan di hotelnya dia aja atau di perusahaannya dia betul, aja. betul. Bisa. Bahkan nggak perlu ada sayanya juga nggak apa-apa kan. Iya. Misalkan coach nih mau bikin film, nanti tayang di bawah ya, di lobby ya, di reception dipasangin terus gambarnya perusahaannya coach ini gitu. Tim saya yang syutingin kan bisa. Bisa. Nah, itu salah satu model bisnisnya nanti. Jadi PH atau talent management atau agensi. Agensi hanya menghubungkan, mencarikan klien. Lalu lo mau pakai KOL yang mana nih? Mau pakai YouTuber yang mana? Iya. Kita operin, kita bisa jadi penengahnya. Jadi sebenarnya model bisnisnya banyak. Oke. Kayak Edozel ya. Edozel juga modelnya Ya, gitu kan kurang sekarang lebih ya? seperti itu, betul. Oh. Dia benar, spesialisnya di live misalkan. Kalau mulai menjadi seorang YouTuber, personal branding dulu atau bikin channel aja dulu? Kalau ditanya seperti itu mungkin bikin channel dulu, tapi personal branding tetap kuncinya. Gimana caranya kalau orang yang kayak tadi tuh mau vlog tapi nggak ada yang kenal? Ya mungkin jangan vlog, maksudnya jangan personalitinya saja yang dijual, tapi skill set. Nah ini banyak yang nggak tahu makanya coach. Sekarang gini, kalau orang mau jadi YouTuber, dia harus tahu core-nya skillnya dia itu apa. I see.
Itu yang orang nggak banyak tahu kenapa. Pada akhirnya mereka upload YouTube ikut-ikutan. Benar. Hanya lagi tren joget ini dia buat joget ini. Sulit. Jadi kalau mau jadi YouTuber satu misalkan gue jago dance. Lalu akan highlight konten lu tuh dance semua. Pasti ada dance-nya. Kalau misalkan gue jago bahasa Inggris. Di kontennya tuh akan ada 7 tips berbahasa Inggris. Misalkan kayak begitu. Dia harus meng-highlight core skill-nya. Misalkan nih jagonya apa? Jagonya otomotif. Dia tahu semua mobil. Dia harus buat konten di sekitaran itu. Jadi orang akan secara otomatis tahu tuh. Dia akan branding dirinya sendiri. Oh, dia ini ahli otomotif. I see. Nah, keahliannya ini yang dikontenkan. Gitu. Wow. Kalau tiba-tiba aja, halo guys, aku udah lagi makan guys, itu nggak ada yang nonton, coach. Nggak ada yang nonton. Lu siapa gitu Iya, ya? benar. Kalau Rafathar hujan-hujanan penontonnya banyak. Banyak, bener. Wah, oke. So jadi personal branding sebetulnya terbentuk dari skill set itu ya. Jadi Iya, dari dia tunjukin kompetensi dong. ya. Ya, misalkan dia jagonya apa nih? Misalnya jago dagang, ajarin lah tips dagang atau apa, review produknya orang misalkan. Itu dulu yang diupload. Iya, kayak ada itu tuh yang bikin sepatu. Bikin sepatu dari bungkus Indomie. Iya, bener. Iya kan? Saya pernah collab tuh, Ren Rifan namanya ya. Iya. Saya pernah mau, collab. mau diajak kerja sama juga sama Om Deddy. Iya. Oh, dia cerita, saya dulu yang gede, orang kakaknya, abangnya bikin konten nggak laku, sama padahal Oke. kontennya. Tapi giliran adiknya yang masuk, anak kecil bikin sepatu, ya kontennya sebetulnya berarti cukup. itu adalah sebuah uniqueness mungkin ya. Ah, Uniqueness. Jadi karena coach bilang anak kecil tapi jago bikin sepatu iya. ya. Iya, bener. Oke. Nah, itu salah satu kunci di entertain ya. Selalu bikin yang unik. Ya, kalau orang udah nggak mau lihat yang biasa. Nilai value hiburannya kecil. Oke. Nah, itu harus bikin yang aneh emang. Pertanyaan terakhir, algoritma YouTube itu bisa dibaca nggak sih? Gini, kalau saya ditanya kayak gitu, menurut saya tidak ada satu orang pun yang tahu algoritma. Kecuali si YouTube-nya sendiri. Oke. Itu pun saya pernah ngobrol dengan orang bagian algoritmanya. Dia bilang, timnya setiap hari itu melakukan perubahan. Oh gitu. Saya diundang waktu itu kebetulan di acara YouTube, ketemu dengan bagian algoritmanya dari Amerika. Ya. Dia bilang, tim kita tuh tiap hari ngerubah. Tiap hari tuh mereka bekerja, kalau nggak dia ngapain dong? Kan punya divisi algoritma mereka. Dia aja tuh tiap hari ngoding, istilahnya coding. Oke. Pasti dia menyempurnakan terus kan. Sehingga lu mau kejar terus algoritma, dia berubah terus kok gitu loh. Nah, tapi sebenarnya algoritma itu ada dong berarti. Iya. Masalahnya kan berubah terus dan tidak ada yang tahu pasti. Betul. Yang kita bisa lakukan hanya menerka-nerka. Oh, kayaknya YouTube lagi suka gini deh. Oh, kayaknya YouTube kalau gua upload panjang, pendek, tuh sekian menit, kayaknya lebih cocok yang segini deh. Yang kita lakukan adalah menerka-nerka sebenarnya, Coach. Tapi sebenarnya untuk pemula, gampangnya YouTube itu hanya akan merekomendasi konten yang ditonton orang. Oke. Ya, jadi simpelnya sebenarnya kita bikin video terbaik yang mau ditonton orang aja, Coach. Nggak usah pusingin itu. Wah, dia mau sekian detik, sekian menit, algoritma depannya begini. Berarti kualitas itu penting ya? Iya, sebenarnya kita fokus pada keluarin energi kita, bikin video terbaik yang kita mampu. Makanya istilah saya, yakin nggak nih video ini disukai penonton? Bukan disukai kita yang bikin, tapi disukai penonton. Ketika video ini disukai orang, algoritma akan bekerja otomatis kok. Betul. Dia akan merekomendasi kok. Orang yang mau nonton bisnis, pasti akan ada di berandanya videonya, Coach. Benar. Begitu. Wah, ini mahal nih. Mahal nih. Wah, thank you. Yudis. Gitu. Thank you so much ya. Coach, saya yang thank you diundang ke sini, Coach. Aduh, senang banget. Jadi abis ini mau kemana? Kita keliling sih, jadi kan saya, ini kelemahannya orang daerah nih, Coach ya. Memang ekonomi belum merata ya, Coach ya. Industri, kalau di Bali memang saya akui nomor 1 adalah pariwisata ya. Budaya, alam memang nggak ada yang ngalahin. Tapi untuk industri entertainment, tetap Jakarta adalah core-nya ya. Oke. Jadi mau nggak mau, kita silaturahmi sering bolak-balik ke Jakarta. Berkunjung ya ke teman-teman. Holy Wings. 90% top creator tuh ada di Jakarta. Ada di Jakarta ya. Artis-artis semua ada di Jakarta, TV semua ada di Jakarta, agensi besar semua ada di Jakarta, brand-brand besar itu office-nya semua ada di Jakarta, tower mereka di Jakarta. Mau nggak mau harus datang ke Jakarta. Jadi kita bolak-balik, Coach. Sih. Wah, Gitu. Yudis, thank you. Aku mau kasih buku. Oke. Ada buku namanya buku Menolak Mati Lawan Pandemi. Oke. Ya, ini buku sebetulnya buku sejarah pandemi. Jadi waktu pandemi awal-awal tuh kan saya lihat ini kayaknya bakal jadi cerita buat anak-anak nih. Oke. Nah, ini saya bikin satu buku. Buku ini
sebetulnya buku souvenir, bukan souvenir, tapi buku yang saya nggak publish di Gramedia, tapi hanya untuk orang tertentu aja. Masih. Jadi buku ini namanya Menolak Mati Lawan Pandemi. Ini isinya tentang cerita pandemi itu sejarahnya gimana, kejadian di Indonesia itu ada apa aja. Nah, saya interview 30 orang. Oke. Nah, apa sih yang mereka lakukan untuk bisa survive pada saat pandemi? Wah, itu seru ya. Iya. Apalagi di Bali itu ada yang orang Bali nggak, Coach? Mestinya Di Bali lumayan. ada. Di Bali kan salah satu daerah yang paling struggling pada saat itu. Jadi ada satu orang Bali, bisnisnya itu bimbel. Oke. Bimbel baca tulis anak-anak. Jadi bisa bayangin, anak-anak udah pasti nggak mungkin ketemu dong. Nggak boleh dan ke tidak bisa tempat kelas online. ya. Oh, tidak bisa online. Nggak bisa online karena kan baca tulis. Oh ya. Dia harus action tutornya gitu. rame-rame gitu ya. Balik arah jual bumbu. Malah lebih sukses. Oke. Malah lebih sukses. Wah. So ini Seru. buku kenang-kenangan. Wah, mantap ya. Terima kasih, Coach, dapat kenang-kenangan. Yudiste Yu. Ya UDIST, enggak? EST ya. Ya. Ardananya Ar. ARDHANA. Nah, Namanya sebenarnya Yudhistira itu, Coach. Ah. Cuman terlalu banyak orang pakai Yudhistira. enggak, ini ada jadi nama ini ya, nama panggung. Ya, itu Yudis sama Ardana kalau dipepetin tengahnya jadi star. Oh iya, Itu, jadi benar. harapannya bisa menjadi bintang. Udah jadi bintang. Enggak, banyak kita mau belajar terus. Thank you. Yudis, thank you. Terima kasih Diterima. banyak, Coach. Waduh, keren nih. Menolak mati lawan pandemi. Kisah Iya. nyata pengusaha sukses. Teman-teman, hari ini saya bahagia banget karena bisa belajar dari The Legend. Subscribernya 17 juta ya sekarang? Iya, Coach. 17 juta. Nah, itu perjalanan yang top Marco top. Jadi, Anda belajar apa hari ini? Ya, semoga bisa dapat ilmunya. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di